Bangsa Mongol merupakan salah satu kelompok etnis dengan sejarah yang panjang dan dampak besar pada dunia, terutama pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Mereka berasal dari dataran tinggi Mongolia di Asia Tengah. Sebelum membahas kebangkitan dan kejayaan mereka, penting untuk memahami latar belakang kehidupan mereka, bagaimana keseharian mereka, serta proses penyatuan mereka di bawah seorang pemimpin legendaris yang mengubah nasib bangsa Mongol selamanya. Sejarah bangsa Mongol berawal dari stepa Mongolia, sebuah hamparan padang rumput yang luas dan gersang, dihuni oleh suku-suku nomaden. Sebagai bangsa pengembara, mereka mengandalkan beternak hewan seperti kuda, domba, dan kambing sebagai sumber pangan dan kebutuhan sehari-hari. Cuaca yang keras dengan musim dingin yang ekstrim menuntut mereka untuk hidup sederhana, kuat, namun tangguh. Sebelum mereka bersatu, wilayah stepa ini dihuni oleh banyak suku kecil yang sering terlibat perang antar sesama demi memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Di antara suku-suku tersebut terdapat suku Tatar, Merkits, Naiman, dan Kereyit. Masing-masing suku dipimpin oleh kepala suku sendiri, yang membuat konflik di antara mereka semakin sering terjadi. Bangsa Mongol sangat menjunjung tinggi kekuatan fisik dan keterampilan dalam pertempuran. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang luar biasa dan ahli dalam memanah. Kuda tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian vital dari taktik perang mereka. Masyarakat Mongol menganut sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki kendali utama. Namun, peran perempuan juga sangat penting, terutama dalam mengurus keluarga dan ekonomi rumah tangga. Sebelum disatukan, di bawah kepemimpinan Genghis Khan, bangsa Mongol menganut kepercayaan animisme dan shamanisme yang meyakini bahwa alam dipenuhi oleh roh-roh. Shaman atau dukun berperan sebagai perantara antar manusia dengan dunia roh. Awal kekuasaan Mongol tidak bisa dilepaskan dari sosok Genghis Khan yang lahir dengan nama Temujin sekitar tahun 1162. Kehidupannya penuh dengan tantangan dan kesulitan. Setelah ayahnya dibunuh oleh suku saingan, keluarganya terpaksa hidup dalam keterasingan dan kemiskinan. Namun, sejak usia muda, Temujin mulai menjalin aliansi dengan suku-suku kecil lainnya dan menyusun strategi untuk membalas dendam terhadap musuh-musuhnya. Pada tahun 1206, setelah melalui serangkaian pertempuran, Temujin berhasil menyatukan sebagian besar suku Mongol dan diangkat menjadi Genghis Khan, yang berarti penguasa samudera atau penguasa dunia. Penyatuan ini menjadi fondasi bagi kekuatan Mongol untuk melakukan ekspansi besar-besaran yang mengubah sejarah dunia. Menyatukan suku-suku Mongol merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Genghis Khan. Banyak dari suku-suku tersebut telah terlibat dalam konflik dan permusuhan yang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Namun, Genghis Khan mampu mengatasi hal ini dengan menerapkan berbagai strategi yang cerdas. Salah satu pendekatan utamanya adalah meritokrasi, di mana jabatan-jabatan penting diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena keturunan atau status sosial. Ini berbeda dari tradisi suku-suku Mongol yang cenderung memprioritaskan keluarga bangsawan. Selain itu, Genghis Khan juga memperkenalkan seperangkat aturan hukum yang dikenal dengan sebutan yasa. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana hingga aturan etika dalam peperangan. Penerapan yasa sangat ketat, tanpa pandang bulu. Bahkan keluarga Genghis Khan sendiri harus tunduk pada aturan tersebut jika melanggar peraturan. Penyatuan ini menjadi fondasi bagi kekuatan besar Mongol untuk melancarkan ekspansi militer yang kemudian mengubah sejarah dunia. Suku-suku yang sebelumnya terpecah belah
kini bersatu di bawah kepemimpinan Genghis Khan, siap menghadapi dunia luar. Setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongol, Genghis Khan memulai serangkaian kampanye militer, dimulai dengan wilayah-wilayah tetangga yang dipandang sebagai ancaman. Salah satu sasaran awalnya adalah Kekaisaran Jin di Tiongkok Utara yang sering memandang rendah bangsa Mongol dan menganggap mereka sebagai orang barbar. Pada tahun 1211, Genghis Khan memimpin pasukan Mongol untuk menyerang Kekaisaran Jin. Meskipun pasukannya berjumlah lebih kecil dibandingkan dengan tentara Jin yang tangguh, Mongol berhasil unggul melalui strategi perang yang cerdik dan kemampuan luar biasa dalam perang cepat dan bergerak. Pada tahun 1215, pasukan Mongol berhasil merebut ibu kota Kekaisaran Jin di Zhongdu, yang kini dikenal sebagai Beijing, memperkuat posisi mereka di Asia Timur. Setelah kesuksesan di timur, Genghis Khan mulai mengarahkan perhatian ke barat dengan Khawarizmia di Persia sebagai target berikutnya. Awalnya, tujuan Mongol hanyalah untuk berdagang, namun pengkhianatan dari penguasa Khawarizmia memicu balasan brutal dari Genghis Khan. Dalam waktu singkat, Khawarizmia runtuh, memberikan contoh nyata akan keganasan serta kehebatan militer bangsa Mongol. Setelah menyatukan suku-suku Mongol dan memperluas wilayah di wilayah sekitarnya, Mongol mengalihkan fokus mereka dari mempertahankan kekuatan internal menjadi memulai ekspansi besar-besaran. Penaklukan ini menjadi salah satu kampanye militer paling ambisius dalam sejarah, dengan wilayah yang ditaklukkan mencakup Asia Timur hingga Eropa, membentuk kekaisaran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Keberhasilan Mongol dalam menaklukkan wilayah yang luas bukanlah hasil keberuntungan semata. Mereka memiliki strategi militer yang sangat efektif dan pasukan yang terlatih dengan baik. Salah satu faktor utama kesuksesan mereka adalah kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai kondisi medan perang. Mongol dikenal karena taktik serangan cepat yang disebut hit and run, di mana mereka menggunakan kuda sebagai kekuatan utama, mengandalkan mobilitas dan kecepatan tinggi untuk mengalahkan lawan yang jumlahnya lebih banyak. Pasukan Mongol sering menggunakan tipe muslihat dengan berpura-pura mundur untuk memancing musuh mengejar, hanya untuk kemudian melakukan serangan balasan secara tiba-tiba dan penuh kekuatan. Selain itu, Mongol sangat mahir dalam memanah dari jarak jauh, sebuah keterampilan yang diasah sejak masa kanak-kanak. Mereka mampu menembakkan panah dengan presisi tinggi, bahkan saat berkuda dengan cepat, membuat musuh kesulitan mendekati tanpa mengalami kerugian besar. Selain taktik militer, Mongol juga mengandalkan intelijen dan pengumpulan informasi sebelum melancarkan serangan. Mereka sering mengirimkan mata-mata untuk mengetahui kelemahan musuh, serta menggunakan taktik teror psikologis. Cerita tentang kekejaman Mongol menyebar luas, menyebabkan banyak kota menyerah tanpa perlawanan hanya demi menghindari kehancuran brutal yang terkenal dilakukan oleh pasukan Mongol. Salah satu kampanye militer terbesar yang dilakukan oleh Genghis Khan adalah penaklukan Asia Tengah dan Persia, yang dimulai dari perselisihan yang awalnya terkait dengan perdagangan. Setelah sukses menaklukkan Kekaisaran Jin di Tiongkok, Genghis Khan mengirimkan utusan untuk membuka jalur dagang dengan Khawarizmia, kekaisaran besar yang terletak di Persia. Namun, Shah Ala-ad-Din Muhammad, pengusaha Khawarizmia, memerintahkan eksekusi terhadap para utusan tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan berat oleh Genghis Khan. Sebagai tanggapan, Genghis Khan melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menghancurkan Khawarizmia. Pasukan Mongol dengan kekuatan penuh menyerang kota-kota secara sistematis, menghancurkan pasukan lawan dan menjarah kekayaan mereka. Keberhasilan Mongol dalam pengepungan kota-kota musuh didukung oleh adopsi teknologi pengepungan dari bangsa lain, seperti penggunaan trebuchet dan menara pengepungan,
yang memungkinkan mereka menghancurkan tembok-tembok kota yang sulit ditembus. Salah satu kota terbesar yang jatuh ke tangan Mongol adalah Samarkand, pusat kebudayaan dan perdagangan di Asia Tengah. Kota ini cepat ditaklukkan dan penduduknya dibantai atau diperbudak. Kekejaman yang dilakukan oleh Mongol selama kampanye ini menciptakan teror di wilayah lain, sehingga banyak kota yang memilih untuk menyerah daripada menghadapi kehancuran yang serupa. Setelah menghancurkan Khawarizmia, pasukan Mongol melanjutkan penaklukannya ke arah barat. Wilayah seperti Armenia, Georgia, dan Rusia menjadi target berikutnya. Dipimpin oleh jenderal-jenderal tangguh seperti Subutai dan JB, Mongol berhasil menundukkan kekuatan militer di wilayah tersebut. Pada tahun 1223, mereka mengalahkan pasukan gabungan Rusia dan Kipchak dalam pertempuran Sungai Kalka, membuka jalan bagi Mongol untuk memperluas serangan ke Eropa bagian timur. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, penerusnya terus memperluas kekaisaran. Di bawah Ogedei Khan, Mongol merebut Kiev, pusat peradaban Slavia Timur, pada tahun 1240. Setahun kemudian, pasukan Mongol bahkan mencapai Eropa bagian tengah, menyerang Polandia, Hungaria, dan Balkan. Dalam pertempuran Legnica pada tahun 1241, mereka mengalahkan pasukan gabungan Eropa, termasuk Ksatria Teutonik dan pasukan Polandia. Meskipun Mongol tidak meneruskan ekspansi ke Eropa Barat, serangan tersebut menunjukkan luasnya kekuasaan Mongol dan kemampuan mereka untuk mencapai wilayah yang jauh. Sementara itu di timur, Mongol melanjutkan kampanye untuk menaklukkan seluruh Tiongkok. Setelah menaklukkan Kekaisaran Jin, mereka memusatkan perhatian pada dinasti Song di Tiongkok Selatan. Perang melawan dinasti Song berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu kampanye terpanjang bangsa Mongol. Pada tahun 1271, Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan, mendirikan dinasti Yuan setelah mengalahkan dinasti Song, menjadikan Mongol sebagai bangsa asing yang pertama yang menguasai seluruh Tiongkok dalam sejarah. Kubilai Khan memimpin Tiongkok dengan gelar kaisar dan berusaha menyatukan elemen budaya Mongol dan Tiongkok dalam masa pemerintahannya. Di bawah kekuasaan dinasti Yuan yang didirikannya, Tiongkok menjadi salah satu kekuatan terkuat, meskipun ada ketegangan yang signifikan antara penduduk asli Tiongkok dan penguasa Mongol. Selama era dinasti Yuan, perekonomian Tiongkok berkembang pesat, sebagian besar berkat perluasan perdagangan internasional, terutama di sepanjang jalur sutra. Penaklukan Mongol membawa perubahan besar dalam peta politik dan sosial dunia. Mereka menciptakan kekaisaran terbesar dalam sejarah yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa, dan memainkan peran penting dalam menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi. Di bawah kekuasaan Mongol, jalur sutra menjadi lebih aman, memfasilitasi pertukaran barang, teknologi, dan budaya antar wilayah. Namun, penaklukan ini juga membawa kehancuran besar. Banyak kota dan peradaban runtuh akibat invasi bangsa Mongol, dan jutaan nyawa hilang dalam kampanye militer mereka. Selain itu, penaklukan Mongol juga mempercepat penyebaran teknologi dan pengetahuan. Mereka sering merekrut ilmuwan, insinyur, dan ahli dari wilayah yang ditaklukkan, membantu menyebarkan teknologi dari Tiongkok ke Timur Tengah, ataupun sebaliknya. Contohnya, teknologi bubuk misiu dan kompas dari Tiongkok mulai dikenal di Eropa dan Timur Tengah melalui interaksi yang difasilitasi oleh bangsa Mongol. Kehebatan militer Mongol merupakan salah satu faktor kunci yang memungkinkan mereka menaklukkan wilayah yang luas dan beragam macam. Pasukan Mongol dikenal karena disiplin, kecepatan, dan ketangguhan mereka, membuat mereka menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di seluruh dunia.
Sejak usia muda, terutama para laki-laki, dilatih dalam keterampilan berkuda dan memanah. Kuda memainkan peran sentral dalam kehidupan Mongol, dan anak-anak diajari menjadi penunggang kuda yang mahir sejak kecil. Kemampuan memanah, baik saat diam maupun dalam kondisi bergerak cepat, menjadikan keterampilan dasar yang diwajibkan dan harus dikuasai oleh setiap prajurit bangsa Mongol. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bertahan hidup secara mandiri dalam kondisi yang keras, terutama di stepa Mongolia yang gersang, membuat mereka terbiasa dengan cuaca ekstrim dan kelangkaan sumber daya, mempersiapkan mereka menjadi prajurit yang tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi pertempuran yang paling menantang. Salah satu kekuatan terbesar bangsa Mongol adalah mobilitasnya yang tinggi. Mereka mengandalkan kavaleri ringan yang mampu bergerak cepat melalui medan yang sulit. Setiap prajurit biasanya memiliki beberapa ekor kuda, memungkinkan mereka untuk bergantian menunggang kuda yang segar selama perjalanan jauh. Hal ini memberi mereka kemampuan melakukan serangan mendadak dengan kecepatan yang luar biasa, sekaligus menghindari serangan balasan dari pihak musuh. Taktik perang Mongol yang dikenal dengan serangan cepat atau hit and run terbukti sangat efektif. Mereka akan melancarkan serangan mendadak dengan panah dari jarak jauh untuk menghancurkan formasi musuh, lalu mundur sebelum lawan sempat membalas. Setelah musuh kelelahan atau kehilangan berkoordinasi, pasukan Mongol akan melancarkan serangan penuh untuk menghancurkan mereka. Kepemimpinan militer Mongol sangat adaptif dan fleksibel. Para komandan memiliki kebebasan untuk menyesuaikan strategi di medan perang sesuai situasi tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Struktur komando Mongol sangat disiplin dan efisien. Pasukan dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan arban, yang terdiri dari 10 prajurit, yang kemudian berkembang menjadi zone, yang terdiri dari 100 prajurit, lalu minggan, yang terdiri dari 1000 prajurit, dan tumen, yang terdiri dari 10.000 prajurit. Setiap unit akan dipimpin oleh seorang komandan yang sangat dihormati dan bertanggung jawab atas prajurit di bawahnya. Disiplin yang ketat juga menjadi ciri khas pasukan Mongol. Pengkhianatan atau pelanggaran perintah akan diancam hukuman yang berat, bahkan hingga hukuman mati, tanpa memandang status atau pangkat. Ketegasan inilah yang membuat pasukan Mongol sangat teratur dan mampu beroperasi sebagai satu kesatuan yang efisien. Mereka juga terkenal karena kemampuan mereka untuk tetap tenang dan terkoordinasi meskipun berada di bawah tekanan pertempuran. Dengan strategi militer yang cerdik dan pasukan yang terlatih secara disiplin, bangsa Mongol berhasil menaklukkan wilayah yang luas dari Asia Timur hingga Eropa. Selain keunggulan militer yang luar biasa, bangsa Mongol juga terkenal karena kecerdasan mereka dalam mengadopsi teknologi dan taktik dari bangsa-bangsa yang mereka lakukan. Meskipun berasal dari tradisi pengembara, mereka tidak ragu mempelajari dan mengadaptasi teknologi yang lebih maju. Dalam pengupungan kota-kota berbenteng, Mongol menggunakan teknologi pengupungan yang mereka pelajari dari Tiongkok dan Persia. Mereka memanfaatkan mesin-mesin seperti trebuchet, ketapel, dan menara pengepungan untuk meruntuhkan tembok-tembok kota yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Kemampuan mereka untuk memadukan teknologi baru dengan taktik tradisional membuat pasukan mereka sangat fleksibel dan sulit diprediksi oleh musuh. Selain teknologi, komunikasi yang efektif juga menjadi kunci dalam strategi militer Mongol. Di medan pertempuran, mereka menggunakan sinyal asap, peluit, dan bendera untuk menyampaikan perintah dengan cepat kepada pasukan yang tersebar di berbagai lokasi. Kemampuan mereka untuk tetap terkoordinasi di medan yang luas menjadi salah satu faktor kunci keunggulan mereka. Mongol juga dikenal menggunakan taktik teror untuk menundukkan musuh-musuh mereka.
Dalam berbagai kampanye, mereka sengaja menyebarkan cerita tentang kekejaman mereka untuk menakut-nakuti kota-kota yang hendak mereka serang. Salah satu taktik mereka adalah membantai seluruh penduduk kota yang menolak menyerah, lalu membiarkan beberapa orang hidup untuk menyebarkan kisah tersebut ke wilayah lain. Akibatnya, banyak kota dan kerajaan yang memilih menyerah tanpa melakukan perlawanan untuk menghindarkan nasib yang serupa. Selain taktik brutal, pasukan Mongol juga sering menggunakan tipu daya untuk membingungkan musuh. Mereka berpura-pura mundur atau menunjukkan kelemahan untuk memancing lawan agar lengah, hanya untuk kemudian melancarkan serangan mendadak yang sangat mematikan. Taktik ini memungkinkan mereka memenangkan pertempuran sambil menghemat sumber daya dan pasukan. Keberhasilan militer Mongol juga didukung oleh kehebatan para jenderal mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah Subutai, seorang ahli strategi yang luar biasa. Subutai berperan dalam banyak kemenangan penting Mongol di bagian Asia dan Eropa, termasuk kemenangan di pertempuran Sungai Kalka dan kekalahan pasukan gabungan Eropa dalam pertempuran Legnica. Selain itu, JB, jenderal besar lainnya, dikenal karena keberaniannya mengambil resiko di medan perang serta kebijaksanaannya dalam membuat keputusan yang strategis. Ia memainkan peran penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Mongol. Kedua jenderal ini bersama pemimpin militer Mongol lainnya berkontribusi besar terhadap kesuksesan penaklukan Mongol. Namun, seperti kekaisaran besar lainnya, kekuasaan Mongol akhirnya mengalami kemunduran. Setelah masa kejayaan di bawah Genghis Khan dan para penerusnya, kekaisaran Mongol mulai melemah. Wilayah yang begitu luas, membentang dari Asia Timur hingga Eropa, secara perlahan terpecah dan mengalami kekalahan serta masalah internal yang menyebabkan kemunduran dan hilangnya kendali atas wilayah-wilayah taklukan. Salah satu momen penting yang menandai awal kemunduran Mongol adalah pertempuran Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260. Dalam pertempuran ini, pasukan Islam dari dinasti Mamluk di Mesir berhadapan dengan Mongol yang saat itu dianggap tidak terkalahkan. Pasukan Mongol setelah berhasil menaklukkan Baghdad dan menghancurkan dinasti Abbasiyah, mengarahkan ambisi mereka untuk memperluas kekuasaan ke wilayah Suriah dan Mesir. Di Ain Jalut, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz dan jenderalnya Baybars berhasil menghalau Mongol. Mereka menggunakan strategi cerdik seperti perang gerilya dan jebakan untuk melemahkan pasukan Mongol. Pertempuran ini menandai titik balik besar karena untuk pertama kalinya Mongol mengalami kekalahan yang besar. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut menghentikan ambisi Mongol untuk menguasai wilayah Muslim dan menegaskan kekuasaan dinasti Mamluk sebagai perlindungan dunia Islam. Setelah kekalahan tersebut, kekuatan Mongol mulai menurun. Selain kekalahan di medan perang, perpecahan internal juga menjadi faktor penting dalam kemunduran mereka. Setelah wafatnya Genghis Khan, kekaisaran Mongol dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut dengan Khanate, masing-masing dipimpin oleh anak-anaknya. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Ilkhanat di Persia, Kekhanan di Chagatai di Asia Tengah, dinasti Yuan di Tiongkok, dan Kekhanan Emas di Rusia. Meskipun awalnya Khanate ini bekerja sama di bawah satu Khan Agung, seiring waktu mereka menjadi lebih mandiri dan sering sekali bersaing satu sama lain. Perpecahan ini melemahkan kesatuan kekaisaran dan setiap Khanate mulai menghadapi masalah internal dan eksternal yang unik. Persaingan antar penerus Genghis Khan juga mempercepat disintegrasi kekaisaran, dengan konflik suksesi yang memicu semakin banyak perpecahan di dalam kekaisaran Mongol. Selain kekuatan militernya, bangsa Mongol menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemerintahan yang kompleks.
Meskipun mereka berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas, mereka sering kesulitan mempertahankan pemerintahan yang stabil dan efisien. Mongol sering mengandalkan pejabat lokal di wilayah yang mereka taklukkan, seperti di Tiongkok dan Persia, yang terkadang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa Mongol. Lama-kelamaan, pemberontakan lokal dan perlawanan rakyat semakin melemahkan kekuasaan Mongol. Di Tiongkok, dinasti Yuan yang didirikan Mongol akhirnya jatuh akibat pemberontakan yang dipimpin oleh dinasti Ming pada abad ke-14. Di Persia, Ilkhanat terpecah setelah kematian penguasanya, menyebabkan wilayah tersebut terperosok dalam kekacauan politik. Selain itu, pandemi seperti maut hitam yang melanda pada abad ke-19 juga memiliki dampak besar yang pada kemunduran kekaisaran Mongol. Penyakit ini menyebar melalui jalur perdagangan yang dibuka oleh Mongol, menewaskan jutaan orang dan melemahkan ekonomi serta kekuatan militer mereka. Namun, di tengah kemunduran ini, konversi bangsa Mongol ke Islam menjadi salah satu fenomena yang penting. Meskipun Genghis Khan sendiri tidak beragama Islam, banyak keturunannya yang kemudian memeluk agama tersebut. Proses Islamisasi ini terutama terjadi di wilayah Persia dan Asia Tengah. Salah satu contoh adalah Ilkhanat di Persia. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan dan pendiri Ilkhanat, awalnya bukan seorang Muslim. Namun, pada tahun 1295, pengusaha Ilkhanat Mahmud Ghazan secara resmi memeluk Islam dan menjadikan agama tersebut sebagai agama resmi di negara mereka. Di bawah kepemimpinannya, Ilkhanat memulai mengadopsi banyak tradisi Islam dan mendorong penyebaran agama tersebut di wilayah kekuasaannya. Proses Islamisasi juga terjadi di Kekhanan Sagatai di Asia Tengah dan Kekhanan Mas di Rusia. Pada abad ke-14, pengusaha Sagatai Tarmasirin memeluk Islam, sementara Uzbek Khan dari Kekhanan Mas menjadikan Islam sebagai agama resmi di wilayah kekuasaannya. Proses ini membawa bangsa Mongol menjadi bagian dari peradaban Islam dan bahkan memainkan peran sebagai pelindungnya di beberapa daerah. Dengan masuknya Mongol ke dalam dunia Islam, mereka turut memperkuat jaringan perdagangan antara Asia Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah, serta mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan di antara wilayah-wilayah tersebut. Seiring waktu, bangsa Mongol tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga menjadi bagian integral dari peradaban Islam. Para penguasa Mongol yang memeluk Islam mulai mendirikan masjid, mendukung pendidikan Islam, dan mempromosikan penyebaran agama di wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Misalnya, di Persia dan Asia Tengah, Mongol mendukung pembangunan madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pembelajaran di dunia Islam. Salah satu contohnya adalah Ilkhanat di Persia, di mana di bawah kepemimpinan Mahmud Ghazan dan penerusnya, tradisi dan budaya Islam berkembang pesat. Di Kekhanan Mas, setelah Uzbek Khan memeluk Islam, hubungan perdagangan antar Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa Timur semakin terjalin kuat. Uzbek Khan mendorong hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Mamluk di Mesir. Ini memfasilitasi pertukaran budaya, teknologi, dan pengetahuan antar dunia Islam dan bangsa-bangsa non-Muslim di Eropa Timur. Selain itu, Kekhanan Mas memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Rusia dan wilayah sekitarnya, memperluas pengaruh agama ini di kawasan yang sebelumnya tidak banyak terjamah oleh Islam. Selain mendukung pembangunan infrastruktur dan institusi keagamaan, konversi Mongol ke Islam membawa dampak signifikan pada hubungan politik sosial di dunia Islam. Sebagai bangsa yang sebelumnya dikenal karena penaklukan yang brutal, Mongol kini beralih menjadi pelindung peradaban Islam. Mereka mulai mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pemerintahan serta kehidupan sosial. Di wilayah yang seperti Persia dan Asia Tengah, Mongol mengadopsi hukum syariah dan mendukung pengajaran serta penyebaran Islam melalui pendidikan dan dakwah.
Transformasi ini tidak hanya berpengaruh di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional. Setelah memeluk Islam, bangsa Mongol mulai membentuk aliansi dengan kekuatan-kekuatan Islam lainnya, seperti Kesultanan Mamluk dan Kekhalifahan Abbasiyah, untuk menghadapi musuh bersama, termasuk sisa-sisa Kekaisaran Bizantium dan bangsa-bangsa di Eropa. Namun, meskipun Mongol mengalami perubahan besar setelah konversi ke Islam, kekaisaran mereka tidak mampu bertahan selamanya. Perpecahan internal, pemberontakan lokal, dan masalah eksternal terus melemahkan kekuasaan Mongol. Ilkhanat di Persia mengalami disintegrasi setelah kematian Mahmud Ghazan, menyebabkan kekacauan politik di wilayah tersebut dengan berbagai faksi yang saling berebut kekuasaan. Khanan Chagatai di Asia Tengah juga memasuki masa kemunduran setelah kejayaan di bawah Tarmasirin. Terpecah menjadi beberapa kekhanan kecil yang bersaing satu sama lain. Di Tiongkok, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan runtuh setelah serangkaian pemberontakan yang dipimpin oleh dinasti Ming pada abad ke-14. Penduduk Tiongkok yang merasa tertekan oleh pemerintahan Mongol akhirnya bangkit melawan. Dinasti Ming berhasil menggulingkan dinasti Yuan dan mengusir bangsa Mongol dari Tiongkok, menandai berakhirnya kekuatan Mongol di wilayah tersebut, meskipun pengaruh mereka tetap terasa dalam budaya dan sejarah Tiongkok. Sementara itu, wilayah Kekhanan emas, meskipun mereka mampu mempertahankan kekuasaan selama beberapa waktu setelah memeluk Islam, mereka akhirnya menghadapi tekanan dari bangsa-bangsa Eropa Timur seperti Rusia. Secara bertahap, Kekhanan emas melemah, dan pada abad ke-15 mereka kehilangan pengaruh di wilayah Rusia ketika negara-negara seperti Moskow mulai menantang dominasi Mongol di kawasan tersebut. Selain masalah internal dan serangan dari luar, wabah penyakit turut mempercepat kemunduran kekaisaran Mongol. Pada abad ke-14, maut hitam atau Black Death menyebar melalui jalur perdagangan yang dibuka oleh bangsa Mongol, termasuk jalur sutra. Pandemi ini mengakibatkan kematian jutaan orang yang di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Eropa, termasuk wilayah-wilayah kekaisaran Mongol. Dampak pandemi ini sangat besar dengan mengurangi populasi, melemahkan ekonomi, dan menciptakan kekurangan tenaga kerja yang cukup signifikan. Keberakhiran kekaisaran Mongol terjadi secara perlahan akibat kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang terus mengikis kekuatan mereka. Meski demikian, warisan Mongol masih terasa tidak hanya melalui kisah penaklukan dan kekuatan militer mereka, tetapi juga dalam kontribusi mereka terhadap perdagangan internasional, penyebaran teknologi, dan interaksi budaya global. Bangsa Mongol yang dulunya dianggap sebagai ancaman besar bagi peradaban dunia, pada akhirnya menjadi bagian penting dari peradaban Islam dan berperan dalam penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah baru. Mereka juga memperkuat hubungan perdagangan antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa yang membawa perubahan signifikan dalam sejarah global. Warisan mereka sebagai penakluk yang tangguh sekaligus inovatif tetap menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah manusia. Demikianlah perjalanan kekaisaran Mongol dari suku nomaden yang kuat di stepa Mongolia hingga menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Meskipun penuh dengan episode kekerasan dan kehancuran, mereka juga membawa inovasi, adaptasi, dan transformasi yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekeliruan berasal dari diri saya pribadi. Sampai jumpa dalam kisah-kisah bermakna dan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.